Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak di pelajaran kimia kelas 11 semester 1, sub pokok bahasan yang kedua. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker. Pada pertemuan hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan materi sub pokok bahasan yang kedua, yaitu penggolongan hidrokarbon. Apa itu senyawa hidrokarbon? Senyawa hidrokarbon itu adalah senyawa yang terdiri dari dua unsur, yaitu ada hidrogen dan ada karbon, sehingga dikenal atau disebut dengan nama senyawa hidrokarbon. Baik, ada apa saja dengan hidrokarbon atau digolongkan menjadi berapa macam hidrokarbon itu? Kita lihat bersama-sama. Perhatikan. Oke, ini adalah kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. Memahami sifat-sifat senyawa organik atas dasar fungsi dan senyawa makromolekul. KD-nya atau kompetensi dasarnya adalah nanti kalian diharapkan dapat menggolongkan senyawa hidrokarbon berdasarkan struktur dan hubungannya dengan sifat senyawa. Ini adalah indikator pembelajarannya. Diharapkan nanti setelah kalian belajar tentang penggolongan senyawa hidrokarbon, kalian bisa mengklasifikasi atau menggolongkan senyawa hidrokarbon berdasarkan kejenuhan ikatan, kemudian memahami senyawa alkana, alkena, dan alkuna, menjelaskan hubungan titik didih senyawa hidrokarbon dengan massa molekul relatif dan strukturnya, menentukan isomer struktur, kerangka, posisi, fungsi, dan isomer geometri, cis trans, menuliskan reaksi sederhana pada senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Atau di dalamnya nanti ada reaksi oksidasi, reaksi adisi, substitusi, dan eliminasi. Ya. Baik. Ini anak-anakku, bahwa senyawa hidrokarbon gitu ya. Bahwa senyawa hidrokarbon itu dikelompokkan menjadi dua golongan besar gitu ya, berdasarkan bentuk rantai karbonnya. Senyawa hidrokarbon berdasarkan rantai karbonnya itu ada dua macam, ada alifatik. Alifatik itu adalah rantai karbon yang terbuka. Nanti di sana ada alkana, alkena, dan alkuna. Itu nama senyawanya. Kemudian ada alisiklik dan aromatik atau aromatik. Ini adalah rantai karbon yang tertutup atau melingkar. Jadi tertutup atau melingkar. Jadi bisa tertutup, misalkan segi 4, segi 3, segi 5, atau aromatik yaitu yang melingkar. Ya. Oke, kita lihat berikutnya. Oke, ini adalah contoh senyawa hidrokarbon rantai terbuka atau yang disebut dengan nama tadi di atas apa? Namanya apa? Alifatik, gitu ya. Alifatik atau rantai terbuka. Ini contoh senyawanya. Nanti namanya senyawa ini adalah 2-metil butana. Gitu ya. Jadi ini senyawa hidrokarbon yang terbuka atau alifatik. Berikutnya. Nah, ini adalah senyawa hidrokarbon yang kedua, yaitu ada tadi apa? Ada alisiklik, gitu ya. Ada aromatik.
alisiklik. Ini sama-sama rantai tertutup. Rantai tertutup yang segini. Empatnya. Kemudian yang ini adalah contohnya benzena, ini adalah yang aromatik atau segi 6. Jadi atau nanti bentuknya lingkaran. Jadi ya, nanti akan terbentuk lingkaran. Ini senyawa hidrokarbon jenis yang kedua. Gitu ya. Jadi ada dua macam. Oke. Nih. Oke. Hidrokarbon, penggolongan senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon berdasarkan jenis ikatan antar karbon, gitu ya. Antar karbon. Nanti ada yang disebut dengan nama ikatan jenuh. Semua ikatan atom karbonnya itu merupakan ikatan tunggal, itu jenuh. Ya, jadi maksud Bapak gini, ini kita akan membahas tentang senyawa hidrokarbon yang pertama, yaitu alifatik yang ikatan terbuka, gitu ya. Jadi ini yang ikatan terbukanya. Jadi ada ikatan jenuh, ikatan atom karbonnya merupakan ikatan tunggal. Kemudian ada ikatan tidak jenuh. Jadi ada jenuh, ada tidak jenuh. Jadi kalau tidak, bedanya apa? Kalau jenuh, ikatan antar atom karbonnya itu semuanya adalah ikatan tunggal. Kalau tidak jenuh, itu terdapat satu ikatan rangkap atau ikatan rangkap tiga. Jadi satu ikatan rangkap maksudnya ikatan rangkap dua, atau ada juga yang ikatan rangkap tiga. Jadi kalau tidak jenuh itu ada dua macam jenis ikatan. Jadi ikatan rangkap dua, ada ikatan rangkap tiga. Kalau jenuh itu ikatannya adalah tunggal, gitu ya. Itu bedanya nanti. Ini di apa? Di alifatik atau ikatan karbon terbuka, di atas senyawa terbuka. Oke. Ini contoh yang ikatan jenuh atau ikatan tunggal. Jadi lihat di sini, ikatan antara C dengan C-nya semuanya itu satu. Ini ikatannya tunggal. Ini ikatan tunggal, ini ikatan tunggal. Gitu ya, perhatikan ini ikatan tunggal. Ini CH3 karena tangannya baru satu maka hanya ada tiga. Kalau ini C ini kenapa hanya dua? Karena tangannya sudah ada dua, kanan satu, kiri satu. Di materi minggu yang lalu kan kita sudah membahas bahwa atom C itu ciri-ciri utama atau ciri khasnya itu punya empat tangan. Nah, C ini tangannya baru dua, satu, dua. Maka yang keduanya mana? Yang keduanya H2 karena ini senyawa hidrokarbon, ada C dan H. Jadi tangan yang kosong, kekurangan tangan itu diisi dengan H. C ini kenapa hanya tiga? Karena tangannya C ini tangannya baru satu, maka yang tiganya nanti diisi dengan H. Jadi gitu ya. Jadi caranya seperti itu. Oke. Ini yang ikatan tunggal. Coba kita lihat. Ini yang ikatan jenuh rangkap dua. Tadi kan ini tidak jenuh. Sorry. Kalau tadi jenuh ikatan tunggal, kalau ini ikatan rangkap dua. Lihat. C, kemudian di sini ada ikatan rangkap dua. Contohnya ini, propena. C, kenapa hanya ada dua? Karena C ini tangannya sudah dua, satu, dua. Maka hanya dua. C ini kenapa hanya satu? Karena C ini tangannya sudah tiga. Di kiri ada dua, di kanan ada satu. Maka hanya satu. C ini hanya tiga, kenapa? Karena tangannya C ini baru satu, gitu ya. Itu caranya seperti itu. Ini adalah contoh ikatan tidak jenuh. Nama senyawanya nanti disebut alkena. Ya, kalau ikatan tunggal tadi namanya alkana, kalau ikatan rangkap dua namanya alkena. Gitu ya. Kita lanjut satu lagi. Ya, satu lagi. Oh, tadi ada rangkap dua, ada rangkap tiga maksudnya. Jadi nanti kita kembali lagi ke yang ini dulu ya. Oke. Ini rangkap dua contoh. Nanti ada satu lagi namanya rangkap tiga.
rangkap 3 itu dia disebut alkuna nanti gitu ya. Jadi ikatan jenuh itu ada dua, ada rangkap 2 di sini. Nanti satunya lagi ada rangkap 3 di sini, 1, 2, 3 gitu ya. Jadi bedanya itu aja. Jadi kalau rangkap 2 namanya alkena, kalau rangkap 3 namanya alkuna. Gitu ya. Oke, itu dulu ya. Ini adalah penggolongan senyawa hidrokarbon anak-anakku. Oh, nanti nanti di materi berikutnya kita akan membahas apa itu alkana. Kemudian apa itu alkena dan apa itu alkuna. Jadi untuk pertemuan hari ini kita baru membahas atau belajar bersama-sama tentang penggolongan senyawa hidrokarbon. Jadi diingatkan kembali, oke? Ini nanti kita bahas di materi berikutnya. Ya, nanti ini materi berikutnya. Jadi materi berikutnya nanti tentang alkana, alkena dan alkuna. Gitu ya. Jadi diingatkan kembali anak-anakku bahwa penggolongan senyawa hidrokarbon, gitu ya. Penggolongan senyawa hidrokarbon itu dibagi menjadi ada 2 golongan. Ada senyawa hidrokarbon alifatik atau rantai terbuka, kemudian ada senyawa hidrokarbon siklik atau rantai tertutup ya. Ada rantai terbuka, ada rantai tertutup gitu ya. Oke. Jadi untuk pertemuan hari ini Bapak kira cukup dulu sampai di sini gitu ya. Nanti kita lanjutkan lagi pertemuan berikutnya membahas tentang alkana, alkena dan alkuna. Nah, di situ nanti banyak yang harus kita bahas. Jadi harus apa ya? Harus cermat, harus teliti, gitu ya, harus paham. Tidak hanya mengerti, tapi kalian paham karena kalau materi tentang hidrokarbon ini yang dibutuhkan itu adalah pemahaman. Tidak hanya mengerti, tidak hanya hafal, tapi harus sampai dengan paham. Oke? Anak-anakku sekalian, itu saja untuk hari ini. Bapak cukupkan. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.